Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan bersharing tentang 5 tahapan perkembangan anak dalam teori psikoseksual dalam psikologi. Namun sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, video untuk semua, di like, dan diberikan tanggapan untuk video ini selanjutnya, dan share. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Dalam psikologi, bahwa perkembangan kepribadian manusia terjadi melalui 5 tahapan yang berfokus pada sumber kenikmatan yang berbeda di setiap usia. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik pada tiap tahapan dapat menyebabkan fiksasi yang mempengaruhi kepribadian di masa dewasanya nanti. Oke, yang berikut ini adalah 5 tahapan mengenai psikologi perkembangan. Untuk yang pertama adalah tahapan oral, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Sumber kenikmatan atau kepuasannya adalah melalui mulut. Jangan heran ya teman-teman ya, kalau anak kalian baru lahir sudah bisa menyusu, atau menghisap jari, atau menggigit benda. Jadi nggak perlu lagi diajari bagaimana cara menyusu. Karena memang pada tahap itu adalah yang aktifnya itu adalah mulut. Konfliknya apa? Yaitu konfliknya tahap penyapihan. Memisahkannya itu perlu proses dan waktu. Sedangkan dampak dari kegagalan pada tahap itu yaitu fiksasi oral seperti rokok, menggigit kuku, ketergantungan sama orang lain, makan berlebihan, atau bicara berlebihan, alias bawel. Sedangkan yang kedua adalah tahap anal, itu pada usia 1 sampai 3 tahun. Sumber aktif atau kenikmatannya itu ada pada lubang BAB, anus, waran, dan penahan fases. Anak itu dikit-dikit akan pipis, ngompol, dan sering BAB. Jangan kaget ya teman-teman ya. Pada saat fase tersebut, ya memang fasenya itu anak bentar-bentar beser ya, tahu-tahu udah ngompol, digendong ngompol. Nah itu terjadi pada anak usia 1 sampai 3 tahun. Di fase inilah anak mulai belajar mengendalikan fungsi tubuhnya, khususnya melalui proses toilet training. Jadi berlatih menggunakan toilet. Untuk konflik utamanya itu adalah latihan toilet. Latihan toilet itu perlu diajarin. Apabila dampak dari kegagalan pada fase tersebut, maka fiksasi anal yang dapat menyebabkan kepribadian yang terlalu kaku atau sebaliknya ceroboh dan tidak teratur. Nah, jadi bagi orang tua harus memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan anaknya. Dan selanjutnya menginjak yang ketiga adalah tahapan palis. Itu ada pada usia 3 sampai 6 tahun. Sumber aktifnya atau kenikmatannya ada pada alat kelamin. Tahapan ini anak mulai menyadari perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak pada usia tersebut sudah mulai tuh menyentuh-nyentuh atau memperhatikan alat yang mereka miliki. Heran mungkin dia, kok ada yang seperti ini gitu ya, kok ada air mancurnya. Konflik utamanya itu teman-temannya, yaitu Oedipus, anak laki-laki, dan kompleks Elektra pada anak perempuan. Oedipus adalah anak laki-laki mengembangkan perasaan cinta dan ketertarikan terhadap
ibunya. Pada saat yang sama, ia merasa cemburu dan bermusuhan terhadap ayahnya yang dianggap sebagai saingan dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibunya. Sedangkan kompleks Elektra adalah anak perempuan yang mengembangkan perasaan cinta dan kedekatan yang kuat terhadap ayahnya. Ia merasa cemas, cemburu, atau bermusuhan terhadap ibunya yang dianggap sebagai saingan dalam mendapatkan kasih sayang ayahnya. Jadi dalam teori ini jangan kaget apabila anak laki-laki lebih tertarik kepada ibunya, sedangkan anak perempuan itu akan lebih tertarik terhadap ayahnya. Itu tumbuh secara alami ya teman-teman ya. Dampak bila kegagalan dalam masa tersebut yaitu masalah identitas gender atau hubungan interpersonal di kemudian hari. Yang keempat adalah tahap laten pada usia 6 sampai 12 tahun. Sumber aktifnya adalah fokus pada hubungan sosial dan pendidikan. Tahapan laten adalah masa tenang dalam perkembangan psikoseksual, di mana dorongan seksualnya itu ditekan dan tidak berfokus pada satu bagian tubuh tertentu. Anak mulai mengalihkan perhatian dari kebutuhan seksual ke aktivitas sosial dan intelektual. Konflik utamanya adalah penyesuaian sosial dan perkembangan keterampilan. Nah, disitulah anak harus diajari, harus disekolahkan. Kemudian yang kelima adalah tahapan genital, yaitu ada pada usia 12 tahun ke atas. Sumber aktifnya adalah organ seksual melalui mencari hubungan yang matang secara emosional dan seksual. Nah, tahapan yang tadinya atau sebelumnya yang energi libidonya ditekan, pada tahapan ini muncul kembali dengan kuat seiring dengan masa pubertas mereka. Makanya jangan kaget apabila pada masa ini anak-anak yang laki-laki akan mulai bermimpi basah. Kalau anak perempuan sudah mengalami datang tamu seperti itu ya teman-teman ya. Pada masa ini anak sudah mulai membentuk hubungan cinta yang sehat. Dampak jika terjadi gangguan, seseorang mengalami fiksasi atau konflik yang tidak terselesaikan pada tahap-tahap awal, yaitu bisa mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan romantis dan seksual yang sehat. Bisa menunjukkan perilaku imatur seperti ketergantungan emosional atau ketidakmampuan dalam berkomitmen. Bisa jadi nantinya anak tersebut ingin melakukan pertualangan cinta seperti itu ya teman-teman ya. Nah itulah tadi teman-teman semuanya 5 tahapan perkembangan anak yang perlu menjadi perhatian bagi para orang tua. Jangan sampai pada tahapan-tahapan tersebut mengalami kegagalan dalam mencapainya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kesilapan diri pribadi saya. Begitu, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.